Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joyo mas bro dengan saya orang galak channel biar mau channel siapa lagi gitu. Oke bro cuy, akhirnya aku bermotovlogan lagi ya. Setelah sekian lama. Di video kali ini aku mau membahas tentang alasanku menggunakan Jupiter Z1 di tahun 2024. Karena sekarang motor ini sudah genap 2 tahun. Jadi aku menggunakan si Joy ini sudah genap 2 tahun bro. Dan nggak kerasa ya, tiba-tiba tuh udah 2 tahun gitu. Nah sekarang aku mau membahas tentang kenapa sih alasanku masih menggunakan si Joy atau Jupiter Z1 di tahun 2024 yang akan segera berakhir ini ya. Alasan yang pertama adalah karena motor ini motor bebek. Meskipun motor bebek ini seakan-akan sudah ketinggalan zaman, ditelan oleh bumi. Tapi motor bebek itu menurutku adalah motor yang paling simpel dari segi perawatannya ya. Perawatannya apa sih? Paling ya cuma ganti oli, ngebersihin rantai atau setting rantai, sama servis. Gitu doang ya. Simple kan? Dan itu bisa aku lakukan semuanya sendiri. Jadi otomatis lebih hemat. Kalau motor matic ya, motor matic itu ketambahan sama CVT. Komponen yang ada di dalam CVT itu lebih banyak ya kan. Dan aku nggak paham. Soalnya bukan anak matic, anak bebek ya. Terus untuk olinya motor matic itu ada dua, ada oli mesin sama oli gardan. Menurutku itu lebih kompleks ya, lebih ribet daripada motor bebek. Motor bebek mah cuma oli mesin doang. Jadi intinya motor bebek tuh motor yang nggak ribet sebenarnya. Yang penting bisa jalan, desainnya bensin, sudah. Nggak ada fitur-fitur kekinian. Jadi buat kamu tipe orang yang nggak tertarik sama fitur-fitur, nggak terlalu mementingkan fitur-fitur kekinian, motor bebek cocok sih buat kamu. Terus alasan yang kedua, meskipun motor ini motor bebek, tapi menurutku Jupiter Z1 ini memiliki desain yang keren. Meskipun sudah 10 tahun lebih nggak ngapa-ngapain, nggak ada perubahan desain, cuma ganti warna stripping doang, tapi untuk dari segi desainnya masih oke. Aura desainnya tuh agresif, meskipun ini motor bebek ya. Desainnya tuh agresif dan racing look. Dan yang aku suka dari motor ini, itu desain buntut belakangnya tuh nungging ya. Jadi ala-ala motor sport gitu. Biasalah Yamaha emang gitu. Motor bebeknya itu memiliki desain yang agresif. Lalu alasan yang ketiga, memiliki perawatan yang low budget atau terjangkau. Nah, seperti yang aku jelasin di alasan yang pertama tadi, untuk motor ini perawatannya simple, ganti oli, setting rantai, apa mana, servis, cuma gitu doang yang aku pernah lakuin. Kalau untuk oli harganya itu cuma 50.000 sih. Siapin budget 50.000 aja kamu udah dapat oli sih. Untuk oli memang aku tuh sering pakai Federal Oil ya. Harganya 39.000 loh, bayangin. 40.000 aja loh, masih susuk, masih ada kembalian. Jadi dengan uang 50.000 kamu bisa dapat berbagai macam pilihan oli sih ya. Kalau aku emang seringnya pakai Federal karena itu harganya lebih terjangkau. Ganti sendiri, nggak usah ganti ke bengkel biar lebih hemat ya kan. Ganti sendiri, selesai. Terus apa mana? Setting rantai, membersihin rantai, aku juga bisa. Servis juga pernah. Lalu alasan yang keempat, motor ini memiliki posisi riding yang nyaman. Biasalah motor bebek ya kan, posisi ridingnya tegak, nggak bikin capek. Tapi gini ya, capek karena setelah berkendara jauh, sama capek karena posisi riding motor itu beda. Kalau capek gara-gara habis touring atau perjalanan jauh itu wajar lah ya. Mau kamu pakai motor senyaman apapun, kalau dipakai perjalanan jauh ya otomatis capek, butuh istirahat. Tapi kalau capek karena posisi riding motor, nah itu beda. Tergantung ergonomi motornya ya kan. Kalau motor sport dipakai bentar udah pegel ya wajar lah. Karena kan posisi stangnya menunduk ya kan, posisi pengendaranya menunduk ya kan, kakinya lebih nekuk. Itu kalau motor bebek kan beda. Motor bebek punya posisi riding yang lebih nyaman.
Ya kalau capek ya pasti capek. Kalau dipakai touring perjalanan jauh ya pasti capek kita itu. Cuma konteksnya beda. Itulah. Kalau untuk jarak deket kayak gini ya nggak capek sih aku. Biasa aja ya kan. Ya itu tadi, karena posisi ridingnya nyaman, tegak. Lalu alasan yang kelima adalah motor ini fungsional. Nah, ya namanya motor bebek ya kan, didesain untuk harian, otomatis harus fungsional. Contohnya di motor ini punya bagasi ya kan, meskipun nggak seluas motor matic zaman sekarang, tapi menurutku bagasi ini sudah cukup ya untuk membawa jas hujan, membawa kanebo, atau membawa peralatan atau kunci-kunci dan barang-barang kecil lainnya. Itu sudah cukup. Kalau misalkan kurang banyak ya kan, kamu bisa menambahkan gantungan barang di sini. Tuh. Kalau ini aku pasang sendiri ya, beli sendiri. Jadi bisa buat gantungin barang nih. Mantap ya kan, fungsional. Dan nyaman, fungsional, perawatannya low budget, ya kan, paket komplit guys. Jupiter Z1 ini motor bebek lah. Kemudian alasan yang terakhir, ini yang paling masuk akal sih, karena ini adalah motorku satu-satunya. Ya kan, nggak ada motor lain, mau pakai motor apa ya kan selain motor ini. Begitu. Motorku cuma satu, yaitu ini. Sebenarnya keinginan untuk ganti motor itu ada sih. Aku tuh pengen motor kopling lagi loh sebenarnya. Cuma ya realistis aja lah. Aku belum punya uang banyak, dia belum bisa beli motor. Adanya cuma ini, ya dipakai ini aja. Tapi kalaupun toh misalnya aku ada uang banyak, amin loh ya, amin, kalau aku beli motor lagi, aku pasti akan melepaskan ini. Si Jo ini pasti aku jual. Nah masalahnya, aku mau ngelepasin ini motor itu sayang ya, karena yang pertama motor ini motor baru, jadi otomatis nggak ada minusnya. Terus yang kedua, motor ini sudah atas nama aku sendiri, untuk dari segi surat-suratnya ya kan, itu sudah atas nama aku sendiri, jadi nggak perlu balik nama, nggak perlu ribet-ribet lagi. Jadi sakjane eman aku ngeculno motor ini. Tapi ya nggak tahu lah bro, itu cuma sebatas angan-angan aja kalau untuk ganti motor ya. Ya seadanya ini ya pakai inilah. Oke, jadi seperti itulah bro cuy untuk alasanku kenapa masih menggunakan Jupiter Z1 di 2024 yang mau berakhir ini. Ya secara garis besar itu karena motor ini motor bebek. Yang kedua karena motor satu-satunya. Itu dua alasan yang paling utama ya. Karena motor ini motor bebek, yang kedua motor satu-satunya. Yes, kesimpulannya ini motor masih worth it lah. Masih worth it parah buat harian. Ya emang motor bebek didesain untuk harian ya. Ya opo. Oke bro cuy, jadi seperti itulah videonya. Semoga video ini bisa menginspirasi kamu untuk punya Jupiter Z1 atau tetap bertahan dengan Jupiter Z1. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Rangga Letem. Semoga channel Rangga Letem bisa semakin maju dan berkembang. Dan jangan lupa follow Instagram buat @ranggaletem_. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya manusia yang tidak berdosa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah bro cuy. Ikuso.